Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan saya pada pertemuan minggu keempat ini. Kali ini saya harapkan kalian bisa mengikuti dan dalam keadaan sehat. Salam semangat, yakinlah selalu, inspirasi selalu ada dalam diri kalian. Oke anak-anak, pembelajaran kali ini materinya ialah pengertian musik tradisi, latar belakang lahirnya musik tradisi, fungsi musik tradisi, dan yang terakhir pembagian alat musik tradisional atau tradisi. Tujuan pembelajaran kali ini saya harapkan anak-anak memahami lebih jauh lagi tentang musik tradisional atau musik tradisi atau musik daerah. Baik itu definisinya, latar belakang lahirnya, fungsinya, pembagian berdasarkan daerahnya, dan yang terakhir pembagian alat musiknya. Jadi nanti di akhir-akhir harapan saya ini tujuan ini bisa tercapai. Oke, langsung saja anak-anak, kita mulai mengenal musik tradisional atau musik tradisi atau musik daerah. Musik daerah, kalau kita bicarakan definisinya banyak. Saya simpelkan atau saya cari yang mudah, ialah musik yang lahir dan berkembang di daerah tertentu dan menjadi identitas atau budaya daerah tersebut. Jadi musik ini lahir di daerah tertentu dan menjadi identitas, menjadi bagian dari daerah tersebut. Latar belakang yang melahirkan musik daerah atau tradisi ini yang pertama yaitu kebutuhan, yang kedua keadaan zaman, yang ketiga pola pikir yang berubah. Jadi yang ketiga ini pola pikir yang berubah. Pola pikir siapa? Pola pikir masyarakat daerah di mana musik tersebut lahir. Tiga inilah yang menjadi latar belakang lahirnya musik tradisi atau musik daerah atau musik tradisional. Fungsi musik tradisi atau daerah. Jadi fungsi musik tradisi itu ada dua. Yang pertama ialah masa lampau, yang kedua masa sekarang atau masa kini. Saya akan membahas masa lampau terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sebagai iringan perang. Jadi musik tradisi digunakan untuk mengiringi perang, yang pertama. Yang kedua acara kerajaan atau kenegaraan. Jadi setiap ada acara-acara yang bersifat penting di kerajaan, musik ini diperdengarkan atau ditampilkan. Yang ketiga sebagai sarana religi atau kegiatan agama. Bisa juga kegiatan ritual. Jadi ada perbedaan antara religi dan ritual. Kalau religi agama, ritual adalah adat istiadat. Fungsi masa sekarang. Kalau tadi fungsi masa lampau, sekarang masa sekarang. Yang pertama, fungsi ekonomi. Jadi kalau fungsi ekonomi ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, pendidikan. Seperti saat ini saya menjelaskan musik daerah, musik tradisi untuk kebutuhan pendidikan atau menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai fungsi kesehatan. Musik-musik ini kalau di zaman sekarang digunakan untuk musik relaksasi. Nah, biasanya yang bertempo lambat. Yang keempat, ekspresi diri. Ekspresi diri ini yang saya maksud ialah untuk pelaku pemusiknya atau pelaku seninya atau yang memainkan musik tradisinya. Jadi mendapatkan kepuasan ketika memainkan musik tradisi atau musik daerah. Yang kelima, hiburan. Jadi musik ini berfungsi untuk menghibur masyarakat. Kalau ada acara-acara tertentu dipertunjukkan untuk tujuan hiburan. Yang keenam, adat istiadat. Musik ini selalu tampil ketika ada kegiatan ritual adat istiadat. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu iringan pertunjukan. Jadi musik ini juga digunakan untuk mengiringi pertunjukan seni yang lainnya, baik itu seni tari ataupun seni yang lainnya. Setelah kita mengetahui tentang fungsinya, kita menuju pada pembagian musik daerah Nusantara. Anak-anakku yang aku cintai,
pada pembagian musik daerah Nusantara ini saya hanya membagi pada beberapa wilayah saja. Meskipun kita tahu Indonesia atau Nusantara ini banyak sekali wilayahnya, lebih dari ribuan pulau. Jadi juga tentunya banyak juga musik daerahnya. Saya hanya mengambil yang mudah untuk diingat-ingat selengkap mungkin menurut saya. Yang pertama yaitu musik daerah Aceh. Yang kedua Sumatera, ada Padang, ada Batak. Yang ketiga Jawa, ada Jawa Barat, Betawi, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang keempat Bali, NTB, Nusa Tenggara Barat, dan NTT, Nusa Tenggara Timur. Yang kelima Kalimantan, yang keenam Sulawesi, yang ketujuh Kepulauan Maluku, dan yang terakhir Irian Barat. Setelah kita mengetahui daerah-daerah atau musik daerah di Indonesia, kita menuju pada pembagian alat musik. Jadi musik daerah itu bisa dilihat dari pembagian alat musik. Yang pertama, pembagian alat musik berdasarkan sumber bunyi, bahan pembuatan, cara memainkan alat musik. Yang ketiga, fungsi alat musik tersebut. Berdasarkan sumber bunyinya atau berdasarkan sumber bunyi, alat musik tradisi atau daerah dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu aerophone. Pengelompokannya aerophone, jadi alat musik yang menggunakan sumber bunyinya udara itu disebut aerophone. Yang kedua, chordophone. Chordophone itu cirinya berdawai. Jadi alat musik daerah yang berdawai bisa dikelompokkan dalam chordophone. Yang ketiga, membranophone, yaitu selaput tipis. Selaput tipis ini bisa berupa kulit binatang ataupun dari bahan plastik atau yang lainnya. Yang keempat, idiophone, tubuh alat musik itu sendiri. Yang kelima, elektrophone atau listrik. Contohnya apa saja dari sumber bunyinya alat musiknya? Aerophone, contohnya kalau udara bisa suling, slompret dari Ponorogo, seronen dari Madura. Chordophone ada berdawai, ada siter, ada sasandu. Membranophone, selaput tipis, ada kendang atau tifa dari Irian. Kendang dari Jawa ya, tifa tadi dari Irian. Idiophone, tubuh alat musik itu sendiri. Jadi sumbernya dari tubuh alat musik, contohnya kolintang atau angklung. Kalau elektrophone ini masih tidak banyak, ada pengembangan alat musik tradisi untuk elektrophone listrik ini, jadi belum banyak. Tapi juga ada juga yang sasandu yang sudah menggunakan tenaga listrik, mirip seperti gitar elektrik atau gitar listrik. Oke, setelah kita pembagian dari sumber bunyi, kita menuju pada bahan pembuatan alat musiknya. Yang pertama, bahan pembuatan alat musik daerah bisa kayu, contohnya kendang, kolintang dari kayu. Terus bambu berupa angklung, nah ini terbuat dari bambu. Selanjutnya bahan pembuatan logam. Logam ini bisa berupa besi, perunggu, atau kuningan. Contohnya karawitan atau yang lebih spesifik gong. Ada gamelan itu dari logam, biasanya dari perunggu. Yang selanjutnya sintetis. Bahan pembuatan sintetis ini bisa berupa plastik atau mika atau juga keramik. Nah, ini juga termasuk sintetis buatan manusia. Yang terakhir alam. Ini sudah dibuat oleh alam alat musiknya. Contohnya alat musik fu dari Maluku itu dari kulit kerang yang besar. Ini cukup ditiup saja sudah menimbulkan suara, disebut fu. Itu buatan alam, jadi sudah terbuat oleh alam. Selanjutnya dari cara memainkan alat musik daerah ini bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu dipetik. Contohnya sasandu, siter, ini dipetik. Selanjutnya yang kedua dipukul.
misalkan kendang, gamelan, ada saron, demung, terus gong, terus ada lagi selentem, ketuk, empiang, itu juga dipukul semua. Rata-rata gamelan semuanya dipukul. Yang ketiga ditiup. Tiup ini tadi sudah saya jelaskan. Hubungannya kalau ditiup bisa dengan aerofon tadi, yaitu suling, seronen, atau slompret. Yang terakhir digesek. Nah, ini kata-kata digesek ini apa contohnya, Pak? Contohnya kalau di gamelan ada rebab. Ada rebab. Jadi mirip kayak biola tapi digesek. Biola juga digesek, rebab ini digesek. Jadi rebab contohnya pada alat musik gamelan. Yang terakhir pada pengelompokan alat musik daerah bisa dilihat pada fungsi pada musiknya. Jadi ketika alat tersebut dimainkan, dia mempunyai fungsi. Fungsi alat musik itu yang pertama ritmis, jadi mengiringi. Jadi dia selalu mengiringi ketika musik tersebut dimainkan. Contohnya kendang, itu mengiringi. Selanjutnya melodis. Melodis memainkan ada satu persatu atau bermain melodi. Kalau orang umum main melodi, contohnya bisa siter, bisa rebab. Yang terakhir harmonis. Harmonis ini yaitu bisa ritmis, bisa melodis. Jadi bisa mengiringi juga bisa memainkan melodi. Contohnya demung, itu juga bisa ritmis, bisa melodis, atau saron, atau istilah umumnya balungan pada gamelan. Oke anak-anak, itu tadi singkat materi tentang musik tradisional. Harapan saya kalian bisa memahaminya, bisa mencermatinya, dan mengambil intisarinya sehingga menambah pengetahuan kalian. Tetap semangat, yakinlah selalu inspirasi selalu ada dalam diri kalian. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu dilindungi dan tetap dalam keadaan sehat, bisa melakukan pembelajaran selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.